Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya berdoa, saya berharap bahwa sampai sore hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tetap terpelihara dalam kasih Tuhan, sehat dan terus punya antusias untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini ada yang sedikit berbeda Bapak Ibu dari sore-sore sebelumnya. Sore hari ini selama 2 hari ke depan, sore hari ini dan besok sore, gereja menyiapkan seminar, tetapi dengan bentuk yang sedikit berbeda, yaitu sore hari ini kita bentuknya talk show. Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui channel YouTube yang telah linknya di-sharekan, dan besok sore bentuk seminarnya dengan pertemuan, yaitu persekutuan wilayah raya. Namun karena kondisi yang masih COVID, ada keterbatasan dan segala sesuatu, maka gereja mengaturnya dengan cara perwakilan dari masing-masing wilayah 10 orang. Sehingga nanti kita tidak terlalu padat begitu ya. Dan besok ada sesi tanya jawab. Nah, sore hari ini temanya seminar kita adalah tentang pelayan mimbar yang berkenan. Nah, gereja telah mengundang hamba Tuhan yang jauh dari Cirebon, dan sore hari ini puji nama Tuhan telah hadir di depan saya. Saya langsung perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah lahir di kota Semarang tanggal 14 Januari 1969. Beliau menyelesaikan studi teologinya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Kota Malang, lalu mendapat gelar Master of Divinity di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan beliau menyelesaikan pendidikan di STT Saat. Yang selanjutnya pendidikannya untuk mendapatkan gelar Doctor of Ministry saat ini di Malaysia Baptist Theological Seminary, Penang di Malaysia. Dan kita dukung doa karena rencananya kalau tidak ada halang rintang, beliau akan diwisuda pada bulan November tahun ini. Puji nama Tuhan. Tidak panjang, tidak lebar, saya perkenalkan Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono. Selamat sore, Pak Agus. Shalom Pak. Ya. Perjalanan lancar Pak? Lancar. Puji Tuhan, terima kasih. Pak, saya langsung aja nih Pak. Okay. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol terkait dengan pelayan mimbar yang berkenan. Kita tahu bahwa kepelayanan di gereja pasti akan dilihat, dirasa, dan bahkan dinilai baik oleh manusia terlebih oleh Tuhan. Nah, sore hari ini mimbar itu berarti tidak cuma sekedar pembawa firman atau worship leader, backing vokal, bahkan mungkin multimedia dan pelayan-pelayan lain ya Pak. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan kita. Nah, mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Okay. Sebetulnya sejauh mana sih sebetulnya historikalnya kok sampai ada istilah pelayan mimbar dan pelayan-pelayan yang ada di gereja itu? Okay. Silakan Pak. Ya, kalau bicara mengenai pelayanan mimbar, kita bicara dulu mengenai terminologi. Sebetulnya dimaksud dengan pelayanan mimbar itu apa? Kalau mimbar sendiri sebetulnya cenderung pada pengertiannya pidato atau khotbah. Jadi kalau secara umum atau terminologi kata pelayanan mimbar itu sebetulnya kita mengarahkan pada orang yang berkhotbah atau orang yang memimpin pujian, yang biasanya di dalam ibadah itu mereka memakai media atau alat mimbar, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita melihat perkembangannya dari awal, kita bicara mengenai posisi ya, mimbar posisi biasa kan di depan kalau di gereja. Tapi secara umum di dalam pelayanan sendiri, pelayanan mimbar di dalam perjanjian lama misalnya, itu tidak dipengaruhi tempat dan waktu, tapi audiens. Artinya ya, Tuhan itu mau bicara kepada siapa, itulah pelayanan mimbar. Jadi audiensnya misalnya raja, maka tempatnya di kerajaan. Audiensnya orang-orang Niniwe, maka mereka diutus atau nabi diutus ke Niniwe. Jadi pelayanan mimbar itu adalah pelayanan di mana mereka menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tempatnya tidak tergantung pada satu ruangan tertentu. Tergantung audiensnya siapa, di mana, kira-kira seperti itu.
Namun kemudian di dalam sejarah gereja, khususnya ketika Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen, kemudian seluruh kekaisaran Roma diharuskan menjadi Kristen, maka gereja itu menjadi tempat sentral penyampaian firman Tuhan atau pelayanan mimbar. Namun di awal gereja itu ketika dibangun dan orang-orang punya sentral ibadah di gereja, pusat ibadah itu bukan mimbar, tetapi altar. Ya, kita kenal sebagai tempat di mana mereka mengadakan sakramen. Pemimpin ibadah mengadakan sakramen, jemaat mengikuti, dan itu merupakan sentral dari ibadah. Namun setelah era reformasi, maka altar yang menjadi sentral itu seperti bergeser. Fungsinya digantikan atau dilengkapi dengan mimbar. Maka kalau kita perhatikan di gereja-gereja Katolik yang masih mewarisi kondisi dari zaman Kaisar Konstantin, pusatnya itu adalah altar untuk melakukan ekaristi atau sakramen perjamuan kudus, begitu. Yeah. Tapi sejak era reformasi yang menjadi pusat di tengah itu adalah mimbar, penyampaian firman Tuhan. Maka hari ini ada beberapa gereja yang mimbarnya itu tinggi sekali, bahkan seperti bentuk cawan. Jadi jemaat melihat pengkhotbah di atas memberikan kesan firman Tuhan itu berotoritas atas hidup jemaat. Harus ditinggikan, harus diperhatikan, harus dipelajari, dan karena tingginya maka itu mempengaruhi hidup mereka. Seperti itu. Tapi kemudian sejak era Pentakostalisme, mimbar itu bukan cuman firman Tuhan atau khotbah. Itu menjadi fungsinya seperti lebih luas dengan panggung. Jadi di situ ada leader, ada singer, ada pemain musik, ada penyampaian firman Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ada banyak gereja yang memusatkan ibadahnya bukan cuma di khotbah. Tapi pujian juga dikemas, dipersiapkan tidak kalah serius dibandingkan dengan mimbar atau firman Tuhan. Kedua-duanya berjalan bersama. Jadi kalau saya perhatikan beberapa gereja memang akhirnya melihat pelayanan mimbar itu bukan cuma khotbah atau penyampaian firman Tuhan. Tapi seluruh yang membawa atau yang memimpin, membawa suasana ibadah itu adalah pelayanan mimbar. Ada sebagian yang mengartikan seperti itu. Nah saya pikir dalam obrolan kita sore ini kita mengarahkan di dalam batasan yang seperti itu saja. Jadi bukan fokus pada penyampai firman Tuhan, tetapi semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah. Saya pikir seperti itu. Jadi lebih tepat pelayanan di dalam rumah Tuhan, yaitu khususnya di ibadah. Saya rasa kita berikan batasan itu dulu begitu. Sehingga bentuknya tidak cuma sekedar dibatasi oleh siapa yang menyampaikan firman Tuhan saja. Betul. Tapi seperti tadi ya Pak ya. Mungkin bisa pemimpin pujian, musisi, singer dan semua ornamen yang terlibat di situ ya Pak. Betul, saya rasa seperti itu. Nah itu tadi kita bicara mengenai batasan terminologi istilah mimbar begitu ya. Nah yang kedua kita bicara mengenai sisi teologis. Pelayanan baik itu penyampai firman Tuhan di dalam perjanjian lama, kemudian Tuhan Yesus sendiri dengan berbagai macam bentuk penyampaian firman Tuhan, kemudian ngobrol dengan imam besar dan lain sebagainya. Itu ternyata memiliki prinsip-prinsip teologis yang mesti kita perhatikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Nah prinsip pertama adalah, mohon ditampilkan PowerPoint-nya, pelayanan yang utama di dalam perjanjian lama itu adalah pelayanan raja, nabi, dan imam. Kenapa itu penting? Kalau kita perhatikan sejarah umat Tuhan, itu awalnya Tuhan berelasi dengan manusia, tetapi manusia berdosa sehingga relasi Tuhan dengan manusia terputus. Begitu. Nah lalu Tuhan menyediakan orang-orang yang dipilih dan diurapi secara khusus untuk menjadi mediator, penyambung yang terputus itu. Yaitu nabi, imam, raja, nabi, dan imam. Kalau kita perhatikan kenapa saya urutkan raja, kemudian nabi, kemudian imam. Karena raja dan nabi itu mewakili Allah bicara kepada manusia. Imam itu mewakili manusia untuk sampai kepada Allah. Nah itu sebabnya disebut sebagai mediator, raja, nabi, dan imam itu. Namun kalau kita perhatikan dari seluruh perjanjian lama, tidak ada raja atau nabi atau imam yang bisa melaksanakan tugasnya secara sempurna. Mereka juga gagal. Mereka diberikan hak khusus, dipilih khusus oleh Tuhan, diurapi menjadi mediator tapi gagal. Itu sebabnya kemudian digenapi oleh sosok yang sempurna yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai Mesias atau Kristos atau Kristus yang artinya adalah yang diurapi. Mengacu pada 3 jabatan itu raja, nabi, dan imam. Bisa ditampilkan berikutnya.
Raja, Nabi, dan nah, ini saya berikan gambar yang paling kiri itu adalah penyaliban Tuhan Yesus. Yang di tengah adalah kebangkitan, yang kanan adalah kenaikan Tuhan Yesus. Tiga momen yang menunjukkan Tuhan Yesus sudah menggenapi Raja, Nabi, dan Imam atau Mesias itu. Nah kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perintah atau memberikan penjelasan melalui Rasul Petrus kepada penerima surat. Ada satu istilah yang menarik di situ adalah imamat yang rajani. Oh iya, saya pernah dengar. Nah, Baca. itu artinya dari Tuhan Yesus yang sudah menggenapi fungsi raja, nabi, dan imam, maka kemudian memberikan itu kepada kita. Imamat yang rajani, umat Tuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, itu saya memberikan panah ya di dalam slide yang berikutnya ini. Oke, yang paling kiri, mungkin gambar kita menutupi ya, bisa dihilangkan saja. Itu ada panah atas ke bawah. Artinya kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, encounter with God. Kemudian diwujudkan di dalam gambar yang kedua, ada panah yang saling berhadapan. Artinya kita di antara umat Tuhan, tubuh Kristus harus saling melayani. Jadi tiap pelayan Tuhan mesti tahu sisi ini, bahwa dia berelasi dengan Tuhan, dia punya hidup yang harus berkenan kepada Tuhan, tetapi itu diwujudkan di dalam relasi dengan saudara seiman. Maka ada istilah yang istimewa di dalam Perjanjian Baru, Paulus selalu mengatakan kita ini tubuh Kristus. Gereja itu bukan sekedar organisasi tapi organisme. Tubuh Kristus, ada pergerakan di situ. Nah, apakah kita seorang pelayan Tuhan yang berkenan atau tidak kepada Tuhan harus diwujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Itu salah satu barometer juga, Pak. Betul. Nah, bukan cuma itu, pada gambar yang berikutnya adalah keluar. Oke. Ya, jadi relasi dengan Tuhan diwujudkan pertama di dalam relasi di dalam tubuh Kristus dan kemudian kita memberitakan Injil kepada orang-orang di luar kita. Bukan cuma secara verbal, tapi misalnya dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus, ada saling mengasihi, ada saling mengampuni, ada support group, ada komsel yang saling mendoakan, itu menjadi kesaksian bagi dunia. Inilah orang-orang yang sudah ditebus, inilah imamat rajani yang Tuhan pakai di dalam komunitas tubuh Kristus. Itu menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Jadi arah panahnya seperti itu ya, pribadi dengan Allah, kemudian kita dengan di dalam tubuh Kristus, kemudian kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar kita. Secara teologis itulah prinsip pelayanan kita. Berarti sekali lagi, maaf kalau saya berasumsi dulu ya Pak. Pelayanan mimbar tidak lagi di gereja mimbar itu sendiri. Definisinya sudah tadi, artinya relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan bahkan outside begitu. Betul. Ya. Artinya wujudnya. Itu pelayan mimbar juga, itu definisinya ke sana Pak? Pelayanan ya, kita bisa mengatakan pelayanan mimbar, tapi pelayanan yang sebetulnya pengaruh itu bukan cuma di internal tetapi harus keluar. Harus menjangkau orang-orang di luar gedung ibadah. Dan itu pelayanan kita. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya hanya diutus di dalam gedung gereja. Tidak. Begitu kita harus tahu bahwa kita juga harus menjadi imamat yang rajani, di mana orang-orang di luar kita itu menikmati Kristus melalui kita. Itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Jadi mimbarnya tidak lagi tempat, tapi sudah seperti yang tadi Pak Agus bilang, tidak lagi dibatasi oleh tempat atau bentuk, tapi lebih kepada action tadi ya Pak. Ya, betul. Oke, kalau boleh Pak langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau begitu karakter seperti apa yang lebih tajam lagi Pak, bahwa itu harus dimiliki oleh para pelayan mimbar yang notabene mungkin saya sendiri worship leader Pak di gereja ini, saya berpikir bahwa pelayan saya ya mimbarnya di sini Pak. Okay. Tetapi kalau begitu Pak Agus menjelaskan bahwa sebetulnya itu ditunggu, bukti dari karakter saya ditunggu oleh dunia seperti itu. Karakter apa yang bisa menajamkan saya bahwa saya siap untuk dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tunggu jangan dijawab dulu Pak Agus. Kita akan break dulu Bapak Ibu. Ada satu tampilan video klip pujian dan kita mau saksikan sama-sama.
Kembali lagi Bapak Ibu dalam acara talk show dengan Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko. Seperti tadi Pak Agus, pertanyaan saya, lalu apa yang perlu, karakter seperti apa yang sebetulnya harus dimiliki oleh pelayan mimbar, dan itu gift, karunia yang serta-merta muncul ketika kita lahir, atau sesuatu yang harus ditempa, sesuatu yang harus diproses sehingga kita akhirnya jadi pelayan mimbar yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Sebelum kita bicara karakter atau sifat atau kepribadian seseorang, sebetulnya bukan cuman itu saja yang menjadi pokok perhatian kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada beberapa hal, saya mencoba meringkaskan dengan 2 hal utama saja yang perlu kita pikirkan mengenai keberadaan kita sebagai pelayan Tuhan. Pertama adalah performance. Bagaimana performance kita di hadapan Tuhan dan sesama, baik itu tubuh Kristus ataupun di luar gereja. Yang kedua adalah timeline. Ada masa pelayanan yang kita jalani dan itu harus menjadi waktu koreksi terus buat kita. Nah, coba kita bicara sekarang performance dulu, gitu ya. Baik. Ada 2 hal besar kalau kita bicara mengenai performance. Yang pertama yaitu mengenai slide berikutnya, mengenai kompetensi. Jadi kalau kita bicara kemampuan seseorang, kalau istilah gereja kita adalah talenta. Jadi kita harus berbicara mengenai talenta. Orang yang tepat dengan talenta yang tepat di tempat yang tepat. Oke. Misalnya saya kesulitan menyanyi karena beberapa nada saya nggak bisa pas, misalnya begitu ya. Saya tahu kompetensi saya kalau menyanyi bisa mengacau suasana. Maka saya mesti tahu kompetensi saya, bukan menyanyi. Kalau saya memaksakan, menyanyi itu tampil, orang lihat, bagus, begitu bisa menikmati, kemudian saya tampilkan itu ternyata bukannya mendukung ibadah, tapi malah orang-orang, ya kok seperti ini, begitu. Jadi kita mesti tahu dulu kompetensi kita, talenta kita, gift yang Tuhan kasih buat kita itu di mana. Nah kalau kita sudah tahu, kita mesti mengembangkan itu. Itu performance pertama adalah mengenai talenta kita. Yang kedua adalah, saya singkat di sini dengan MAPS sebetulnya ya, tolong ditampilkan lagi. Nah, MAPS itu apa? Yang perlu kita pikirkan adalah motivasi kita yang mendorong kita untuk melayani itu apa. Kalau saya sebagai pengkhotbah misalnya, yang mendorong saya untuk menjadi pengkhotbah itu apa? Sebagai kesaksian ya Pak, saya pribadi sebetulnya sangat demam mimbar, demam panggung. Kalau berdiri dan dilihat banyak orang tuh gemeter, keluar keringat dingin, bisa hilang semua apa yang disiapkan begitu. Tapi Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan full time, yang mau tidak mau harus berkhotbah. Nah itu kan panggilan, motivasi saya apa? Saya nggak mau, tetapi Tuhan memanggil saya, maka saya mau tidak mau, saya mesti belajar untuk berkhotbah. Motivasi saya adalah seperti itu. Yang kedua aims, tujuan akhir dari pelayanan saya apa? Kalau saya berkhotbah di satu tempat misalnya, entah di gereja sendiri atau di gereja lain yang mengundang, tujuan akhir saya itu apa saya berkhotbah? Tidak bisa dipungkiri seringkali secara manusia kita ingin performance kita orang melihat good, bagus. Kadang-kadang kami pengkhotbah itu tergoda. Pada waktu selesai kemudian tanya, menurut kamu khotbah saya bagaimana? Hanya saya dan Tuhan yang tahu, saya tanya seperti itu tujuannya apa? Gitu kira-kira. Apakah betul ingin diberikan masukan, kemudian atau dipuji ya Pak ya? Ingin dipuji. Ketika semua kritikan, reaksi saya bagaimana? Kalau reaksi saya ternyata tidak suka dengan kritikan itu, maka sebetulnya itu menunjukkan tujuan saya pelayanan bukan Tuhan. Tapi supaya saya dipuji. Nah ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Performance kita pada waktu melayani, ini hal-hal yang tidak kelihatan kan Pak. Motivasi kita apa waktu kita melayani? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dan kita. Tujuan kita pelayanan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tidak bisa dipungkiri lagi misalnya ada orang tertentu yang pelayanan kenapa? Karena di rumah sumpek. Wah itu ada ya Pak? Ada seperti itu misalnya. Atau lagi ada masalah dan lain sebagainya, mau melarikan diri dari masalah, kemudian ya udah aktif aja di gereja lah. Jadi seperti tempat melampiaskan semua kekesalan, melepaskan semua kekesalan. Motivasi dan tujuan kita apa? Tapi Pak, ada kadangkala Tuhan memang memakai orang-orang yang awalnya motivasi dan tujuannya nggak tepat seperti itu. Tapi lewat satu proses itu bisa kemudian diubah dan menjadi orang itu makin dewasa, kemudian dia makin tahu, motivasi saya selama ini salah. Saya minta Tuhan yang menolong saya untuk merubah motivasi itu.
oh tujuan saya salah, ternyata untuk diri saya sendiri. Maka saya minta Tuhan tolong ubah saya, supaya tujuan pelayanan saya itu murni untuk Tuhan. Beda sekali hal seperti itu. Jadi motivasi dan aims itu sangat penting dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ini sifatnya evaluatif. Jadi kita semua harus terus mengevaluasi. Enggak bisa satu kali, oh oke, hari ini tujuan saya untuk Tuhan. Belum tentu besok juga untuk Tuhan. Begitu ya. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah P, personality, karakter, kepribadian. Nah, kalau ditanya apakah karakter atau kepribadian itu memang dari lahir seperti itu, maka saya menjawab, kalau dari lahir yang jelas itu satu, dosa. Yang jelas satu ya Pak. Oke, Mazmur 51 ayat 7 jelas mengatakan kita ini dikandung di dalam dosa. Di dalam rahim ibu kita ini berdosa. Jadi itu yang kita bawa dari lahir. Namun kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita talenta, kemampuan. Nah kalau bicara karakter, itu memang satu pembentukan sejak kita di dalam rahim ibu kita. Maka kalau kita sebagai orang tua mesti tahu sekali, waktu ibu atau istri itu sedang hamil, kita harus betul-betul mengawasi dalam pengertian anak ini sudah mendapatkan masukan-masukan sejak dia di dalam kandungan ibu kita. Di dalam kandungan ibu atau ya istri begitu tadi ya. Kemudian dia dilahirkan, dia melihat orang sekitarnya itu memberikan masukan kepada dia. Saya ingat sekali, ada seorang yang, ya maaf kata, dia dibesarkan dengan kondisi agak terbelakang mental. Usia 40 tahun tetapi sifatnya seperti anak umur 6 tahun. Kemudian ngobrol-ngobrol orang tuanya akhirnya mengatakan, iya mungkin kesalahan kami. Karena waktu saya hamil dia itu, kami suami istri ribut terus. Teriak dengan suara keras walaupun tidak ada kekerasan, tetapi kata-kata itu saling menyakiti antara suami dan istri. Dan itu tidak berhenti waktu anak itu sudah sampai usia 2 tahun, 3 tahun, sampai dia panas tinggi dan lain sebagainya. Mungkin karena kami sering bertengkar sebagai suami istri. Nah hal seperti itu masukan buat anak ini. Artinya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atau karakter itu bisa dimunculkan atau Tuhan berikan lewat kondisi sekitar kita. Nah waktu seorang itu sudah mempunyai self-consciousness, kesadaran diri, maka dia baru mulai bisa melatih dirinya. Jadi ada proses itu Pak. Ada waktunya di mana Tuhan menanamkan atau memberikan itu lewat orang-orang sekitar kita. Tetapi ada waktunya kita sadar sendiri kemudian kita melatih. Nah setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang tahu kondisi kita, karakter itu kita mesti latih. Tetapi yang kita harus bersyukur adalah karakter itu adalah buah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ini juga memang memberikan bekal yang penting buat kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Nah hal yang keempat yang nampaknya baik-baik saja, tapi sebetulnya seringkali tidak, itu spirituality. MAPS, M-A-P-S, S-nya spirituality, kerohanian kita. Nah kadang-kadang kalau saya perhatikan, maaf, saya yakin mungkin di sini enggak ya. Di dalam ibadah, salah satu indikator yang terlihat adalah pada waktu pujian, itu seringkali kita menikmati, senang sekali. Begitu pengkhotbah sudah di mimbar, itu pemain musik entah kemana. Oh, saya yakin di sini enggak Pak ya. Entah kemana. Tapi herannya begitu pengkhotbah amin, itu pemain musik sudah di belakang begitu, sama singkat dan lain sebagainya. Sudah. Maka ditanya, gimana khotbahnya tadi? Kamu dapat berkat apa dari ibadah? Enggak dapat berkat. Artinya seolah-olah orang yang melayani di mimbar itu kerohanian sudah lebih tinggi daripada yang di bawah mimbar. Tidak. Spiritualitas itu harus kita pupuk dengan mendekatkan diri terus dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, relasi pribadi dengan Tuhan. Itu harus kita pupuk terus setiap waktu. Nah, indikatornya adalah sampai sehaus apa kita untuk jumpa dengan Tuhan. Oke, salah satunya itu indikatornya. Betul. Sehaus apa kita dengan Tuhan. Begitu. Kalau yang tadi personality mungkin semenyesal apa pada waktu kita berdosa. Itu beberapa indikator sederhana begitu ya. Jadi performance perlu kita perhatikan 5 hal ini. Kompetensi, talenta kita pas enggak, sesuai tidak, sudah kita kembangkan belum. Kemudian maps, motivasi kita apa, tujuan kita apa, bagaimana kita melatih karakter kita, dan spiritualitas kita juga perlu ditumbuhkan. Itu performance. Yang kedua adalah timeline. Artinya, tadi soal performance Pak ya, kenapa kita penting seperti itu? Karena ada orang-orang tertentu yang nampaknya dipakai oleh Tuhan, tetapi sebetulnya tidak berkenan. Nampaknya dipakai, tapi sebetulnya tidak diperkenan. Contohnya adalah Bileam.
Bileam itu seorang pelihat, seorang yang bisa katakanlah itu terkenal sekali dari Efrat, terkenal sampai ke Israel, mengutuki, dia kan disuruh mengutuki bangsa Israel. Ya, betul. Dan seolah-olah dia punya kemampuan seperti itu, seolah-olah. Tapi Tuhan pakai, cuman orang ini tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya itu tanda awas buat kita, jangan-jangan performance kompetensi kita baik, diandalkan, terpercaya di gereja, tapi sebenarnya Tuhan tidak berkenan pada kita. Karena maps-nya tadi tidak diperhatikan, motivasi, aims, personality, sama spirituality. Tetapi ada juga di dalam Alkitab orang yang dipakai oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kita harus seperti itu. Dipakai oleh Tuhan namun juga berkenan kepada Tuhan. Itu performance yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah timeline. Kenapa kita perlu perhatikan timeline, Pak? Karena di dalam Alkitab kita perhatikan ada tokoh-tokoh Alkitab yang startnya itu bagus. Dia dipanggil Tuhan, dia ikut Tuhan, melayani Tuhan, prestasi bagus, tetapi endingnya, finishnya itu buruk. Sebagai contoh Saul, waktu dia dipanggil sebahu lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tapi endingnya, Salomo, waktu dia membangun bait suci, Tuhan memberikan hikmat luar biasa. Tapi endingnya, Gideon, dia awalnya mungkin tidak minta pertanda dari Tuhan, tapi Tuhan pakai, tapi akhirnya dia malah menyembah, membiarkan dewa-dewa itu dibangun patungnya dan disembah dan lain sebagainya. Timeline itu penting. Start bagus, endingnya tidak bagus. Tetapi ada juga yang startnya bagus, tadi startnya bagus, endingnya tidak bagus. Ada yang startnya tidak bagus, tapi endingnya bagus. Misalnya Musa. Kalau kita baca Keluaran 3 dan Keluaran 4 segitu panjang, itu debat antara Musa dengan Tuhan. Intinya Musa nggak mau, sampai dia bilang, utus orang lain lah, kira-kira begitu kan. Dengan berbagai macam alasan ya, bilang ya, nggak mampu lidahnya betul. dan perkataan macam-macam ya Pak. Betul. Nah, akhirnya adalah walaupun dia tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia orang yang sangat dipakai oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan ini orang paling lemah lembut. Tidak ada orang yang berbicara muka dengan aku kecuali Musa. Itu bagi saya luar biasa. Awalnya debat keras, tapi kemudian dia seperti itu. Nah, ada orang mengatakan Musa nggak masuk tanah Kanaan, gagal. Saya katakan tidak. Lihat waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia bersama Musa dan Elia. Musa masuk tanah Kanaan, walaupun secara rohani, rohnya begitu. Dan dia dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Endingnya itu luar biasa. Nah, yang baik, yang tentunya ideal adalah kita start itu baik, good start. Tapi kemudian ada satu proses yang good juga, dan endingnya itu finish well. Nah, yang tadi Bapak katakan mengenai apakah diproses oleh Tuhan. Nah, proses inilah pada waktu start, sebelum finish, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Coba perhatikan di dalam Alkitab, tidak ada satu tokoh pun yang tidak mengalami processing dari Tuhan. Semua. Apakah itu Daud, Musa, Saul sendiri, Gideon, semua itu melewati proses yang luar biasa, termasuk Yudas Iskariot, Rasul Petrus, Yohanes Markus, itu semua mengalami proses. Jadi kita perlu memikirkan timeline kita sebagai pelayan Tuhan. Mungkin saja timeline kita start entah baik entah buruk, tapi sekarang di dalam proses itu apa? Kita disakiti sama orang lain, saudara seiman kita. Atau bahkan mungkin mentor rohani kita, menyakiti hati. Kita mengatakan, saya pelayan kayak begini, lebih baik gak usah. Kita perlu ingat, ini timeline pelayanan loh. Waktu kita mengundurkan diri, jangan-jangan nanti finishnya itu bad. Bukan finish well. Kita harus memikirkan, sekarang sudah start, sudah lewati. Sekarang nanti di depan adalah finish saya. Nah, bagaimana melewati itu sampai saya finishing well. Berakhir dengan baik, itu mesti lewat proses. Nah, inilah pembentukan dari Tuhan buat kita hari ini. Jadi sebagai pelayan Tuhan itu betul tadi, kita bukan cuma berpikir, oke, di gereja tampil di depan jemaat 1,5 jam, 2 jam, oke, selesai. Tidak, itu mencakup seluruh hidup kita hari ini, baik itu kompetensi kita, kerohanian kita, personality kita, motivasi, tujuan kita, menyangkut soal timeline kita sampai finish atau well atau tidak di dalam kehidupan kita. Itu pelayanan yang sepenuhnya di hadapan Tuhan seperti itu. Sampai dengan setia sampai akhir, seperti kata pujian itu ya Pak ya. Betul. Ada satu pertanyaan mungkin sebagai closing Pak, karena batasan waktu dan segala sesuatu. Tapi sebelum saya sampaikan ke Pak Agus, ada satu jeda lagi, satu pujian dari satu teman.
untuk disaksikan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Bagiku, ku ikuti panggilanmu, aku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, aku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, 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 oh. Baik, kembali lagi di acara talk show sore hari ini. Saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan masih tetap semangat dan antusias untuk mengikuti sampai akhir. Dan ini sudah tiba di fase-fase yang paling menarik Bapak Ibu, yaitu bagaimana sebetulnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu tetap menjaga akan karakter kita sampai nanti timeline itu betul-betul bisa membuktikan bahwa kita berakhir dengan good well. Nah, seperti tadi Pak Agus yang saya tanyakan, saat ini semua berarti menarik Pak untuk bicara tentang timeline. Artinya bagaimana kita harus selesai di garis akhir dengan baik. Lalu apa Pak alat yang paling efektif, yang paling gampang, mudah tapi efektif, efisien begitu untuk kita koreksi Pak. Saya ini sebetulnya motivasinya sedang apa nih? Tujuan akhir, karakter, kerohanian saya sampai di mana nih Pak? Apa Pak alatnya itu Pak? Ya, kalau alat tes mungkin ada beberapa buku yang menyediakan seperti itu ya, tetapi mungkin secara prinsip kita mesti memiliki sifat minimal untuk kita tahu apakah motivasi kita tepat, aims kita juga tepat, sampai sejauh mana personality kita itu bertumbuh, spiritualitas kita juga seperti itu. Kalau bagi saya kita mesti memiliki dua sifat, yaitu jujur dan rendah hati. Artinya begini, waktu kita mendengarkan firman Tuhan misalnya, atau kita membaca saat teduh, atau mungkin dari pujian yang kita dengar, terus tiba-tiba kita tersentuh atau seperti lagu murnikanku gitu ya, terus kita merasa, oh saya kok rasanya memang tidak murni ya, betul, harus jujur.
cepat bereskan itu. Oh, berarti wahananya, alatnya bisa macam-macam, Ya, Pak. betul. Bisa firman Oke. Tuhan, bisa saat teduh, bisa dari Oh, baik. radio, bisa macam-macam. Tapi yang penting wahana apapun kita mesti punya sifat jujur. Kadang-kala dikotbahin seperti apa, begitu keras, begitu gamblang. Kalau kita tidak punya kejujuran dan kerendahan hati, itu tidak akan menegur dan memperbaiki apa-apa di dalam diri kita. Jadi minimal itu, ada lagi yang lain tentunya. Tetapi jujur dan rendah hati kita mesti minta dari Roh Kudus, mesti kita pulihkan terus. Begitu, supaya kita tahu kondisi kita seperti apa, atau ada di mana, kira-kira seperti itu. Terus hal yang lain lagi adalah kita punya support group. Sebetulnya kita penting sekali di dalam tubuh Kristus itu orang-orang yang sama-sama jujur dan rendah hati. Jadi orang yang mau menegur kita, tapi juga mau kita tegur. Orang yang mau menasehati kita, tapi juga kita mau nasehati. Jadi sama-sama jujur dan rendah hati itu sangat menolong. Sebab kadang-kadang kita nggak bisa melihat diri kita secara keseluruhan. Oh, betul. Ya, ada orang lain yang bisa melihat kita, seperti Johari Window kan ya. Ada yang kita tahu tentang diri kita, orang lain nggak tahu. Tetapi ada yang orang lain tahu tentang diri kita nggak tahu, nggak ngerasa. Nah, kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita, untuk doa bareng, untuk saling menolong, saling memaafkan. Ada masalah kita cerita sama dia nggak sebarkan kemana-mana. Sebaliknya sama, dia ada masalah cerita dengan kita. Support group gitu ya, sama-sama bertumbuh bersama itu penting sekali. Jadi bukan cuma kita sendiri bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang ini untuk ngomong dengan kita. Yang menarik adalah kadang-kadang orang yang paling jujur kepada kita adalah musuh kita. Oh, Kadang seperti itu. Orang yang lewat membenci kritikan, masukannya, ya itu yang paling jujur ya, Pak. Betul. Kadang-kadang sahabat kita takut kehilangan kita, akhirnya nggak jujur sama kita. Setuju, Pak. Jadi ya itulah, kita perlu punya kejujuran kerendahan hati untuk melihat kondisi kita. Kemudian perlu teman yang juga jujur dan rendah hati untuk bersama-sama kita bertumbuh. Kira-kira. Mungkin ada tampilan untuk timeline tadi atau apa, Pak Agus, terkait dengan... Oh iya, paling tadi, ya betul. Ini yang perlu kita pikirkan mengenai keberadaan pelayanan kita saat ini. Performance kita yaitu kompetensi, talenta, kemampuan yang Tuhan kasih dan sejauh mana kita latih. Kemudian maps, motivation, aim, personality, spirituality. Kemudian kita juga memikirkan harus sampai finish well. Apapun yang kita alami, proses yang sedang kita alami itu bukan proses yang sempurna. Tidak ada tokoh Alkitab yang terus dia dalam kondisi baik terus sampai akhir, setia terus. Dia ada satu perjuangan yang dia lakukan. Contoh Daud misalnya. Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba, merencanakan pembunuhan atau Uria ditempatkan di tempat yang paling buruk, yang paling risiko besar untuk mengalami kematian dan kalah di dalam peperangan. Dan itu terjadi. Itu dosa itu kemudian ditegur. Itu good proses. Dalam pengertian Tuhan bukakan nih kelemahan Daud. Dan Daud terbuka, kita lihat dia jujur dan rendah hati. Maka Mazmur 51 Mazmur yang bagi saya salah satu Mazmur yang sangat indah. Karena menunjukkan kejujuran seorang raja. Dia sangat berdosa dan dia punya kerinduan, jangan rohmu pergi dariku. Nah, itu good proses bagi saya, walaupun berat. Dia jatuh tapi kemudian dia bangkit kembali. Beberapa hari yang lalu salah seorang dosen saya memberikan masukan yang bagi saya penting dan mungkin saya sharingkan. Ada 3 R. Yang pertama kita mesti belajar repent, bertobat. Pada waktu firman Tuhan bicara, pujian bicara, kita mesti repent, bertobat. Tapi yang kedua mesti recovery, mesti pulih. Seperti Daud bukan cuman saya menyadari saya salah kemudian terus terhantui oleh perasaan bersalah, tidak. Kita mesti recovery, mesti kembali kepada Tuhan, mesti bangkit kembali. Dan yang ketiga recommitment. Saya komitmen lagi untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini bagaimana kita bisa melewati proses itu. Repent, recovery, dan recommitment kepada Tuhan. Sehingga ketiga hal itu paling tidak mendukung kita untuk bisa sampai finish well, begitu Betul, ya Pak? Betul. Baik. Terima kasih Pak Agus untuk talkshow sore hari ini. Sama-sama. Kiranya apa yang sudah disampaikan dan kita saksikan sama-sama bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan sidang jemaat di Gereja Isa Masih Kudus. Sekali lagi kalau boleh saya simpulkan, berarti seluruh perjalanan pelayanan kita ini ada satu kata yang saya tangkap yang luar biasa. Kita mesti punya semangat untuk finish well. Apapun yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kita, seperti Pak Agus tadi bilang,
Itu proses. Dan biarkan itu berjalan untuk terus menempa hidup kita, tapi dengan satu semangat bahwa kita mesti finish well. Biarlah punya hati yang jujur dan rendah hati. Itu menjadi tolak ukur untuk yang kita miliki, untuk kita senantiasa terkoreksi. Kira-kira begitu ya Pak Agus ya. Mungkin Pak Agus bisa closing acara malam hari ini dengan berdoa untuk kami Pak, untuk jemaat di tempat ini dan juga khususnya para pelayan mimbar. Silakan Pak Agus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, siapakah kami sampai Engkau memberi dirimu untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami menyadari kami hanyalah debu yang hanya merepotkan Engkau. Debu yang hanya najis di hadapan-Mu. Tetapi Engkau berkorban menyelamatkan kami. Bukan cuma itu, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami. Menempa kami, membimbing kami, memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan ampuni kami kalau Engkau melihat bahwa kami seperti pelayan yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu dan tidak mengingat bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Adalah kepercayaan yang mesti kami jalani dengan setia. Ada perjuangan, ada jatuh bangun, ada kecewa, ada duka dan suka, semua kami alami. Tetapi tolong kami untuk memandang pelayanan ini merupakan satu anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami. Itu sebabnya apapun yang sekarang sedang kami alami, Allah Roh Kudus tolong pimpin kami. Tolong jamah kami supaya kami berani jujur dan rendah hati. Kami perlu bertobat, repent, kami perlu recovery, dipulihkan kembali. Sampai kemudian kami rekomitmen, kami bangkit kembali untuk memuliakan Engkau. Tuhan kami berdoa, bantu dan pimpinlah kami. Kami bersyukur karena Allah Roh Kudus juga memberikan firman-Mu untuk kami. Memberikan orang-orang yang mendukung kami, mendoakan kami. Termasuk orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Engkau menghadirkan mereka karena itu mereka akan masuk di dalam proses pembentukan, pendewasaan, pemurnian kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami agar makin hari kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau, yang setia kepada Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Dengan demikian selesai untuk talkshow sore hari ini. Jangan lupa untuk besok sore juga ada acara yang sama disiarkan secara streaming juga Bapak Ibu, yaitu pertemuan Komsel Raya juga dilayani oleh Pendeta Immanuel Agus supaya ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi selamat sore, Tuhan Yesus berkati.